Hai guys, malam ini jam 12 lewat 7 menit. Cuma memang belum rasa tidur, jadi masih bermain handphone dan coba buat satu konten, mau jelajahi dulu dunia maya melalui media sosial Facebook. Kita lihat di Facebook ini lonceng pemberitahuan, grup berita Bitung 24 jam. Kita lihat Yanto Mandulangi, gadis kesehatan lebih baik mundur kalau tidak mampu. Ya, terang buka jutra ini apa ini? Yanto Mandulangi, gadis kesehatan lebih baik mundur kalau tidak mampu tangani COVID-19. mitrabratanews.com. Kegiatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah Kota Bitung untuk anak-anak usia 12 sampai dengan 17 tahun yang bertempat di Tribun Utama Pemkot Bitung berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Kamis 15 Juli 2021. Kegiatan vaksinasi ini telah menimbulkan kerumunan yang seakan akan mengabaikan himbauan pemerintah saat ini tentang protokol kesehatan, yaitu menghindari adanya kerumunan. Yanto Mandulangi, pemerhati Kota Bitung, ketika mendengar hal itu langsung bertanya, benarkah Pemkot Bitung serius dalam menangani COVID-19? Apalagi kata Yanto, kerumunan tersebut terjadi di dalam lingkungan kantor wali kota. Jika melihat fakta kerumunan yang terus terjadi pada balai-balai vaksinasi, bahkan hari ini terjadi di depan hidung Pemkot Bitung, tepatnya di Tribun Utama Pemkot Bitung. Ini adalah bukti Pemkot Bitung dengan instansi terkait tidak becus, amburadul, dan ugal-ugalan dalam perang melawan COVID-19, ujar Yanto. Menurutnya lagi hal ini sangat fatal karena kelihatan seakan disengaja untuk menciptakan kerumunan sehingga membahayakan nyawa masyarakat. Dan ini sangatlah fatal jadinya karena cenderung sengaja menciptakan kerumunan dan membahayakan nyawa masyarakat. Padahal jelas konstitusi tertinggi kita adalah negara menjamin keselamatan nyawa rakyat. Juga didukung oleh maklumat Kapolri nomor MAK-2/3/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19. PB Yanto. Lanjut Yanto, seharusnya tim Satgas COVID-19 yang sudah dibentuk per kelurahan difungsikan dan bisa melayani masyarakat tanpa menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Harusnya tim tanggap COVID yang telah dibentuk pada basis kelurahan, mereka wajib diberdayakan dan dioptimalkan lewat layanan jempol, lewat layanan jemput bola, dan lakukan vaksinasi secara door to door agar target nasional vaksinasi COVID bisa mencapai 70%, populasi 181,5 juta penduduk mudah dicapai tanpa harus menebar keresahan dan ketakutan di tengah rakyat, jelasnya. Lanjutnya lagi,
dan kasus kerumunan hari ini, Kadis Kesehatan Pemkot Bitung wajib bertanggung jawab penuh. Sebab ini bukan soal minta maaf lalu selesai. Ini soal ancaman nyawa orang banyak yang dipertaruhkan. Mengingat meski sudah divaksin, tidak ada jaminan bagi seseorang terbebas dari COVID, tegas Yanto. Yanto berharap Kepala Dinas Kesehatan bisa bertanggung jawab secara moral kepada masyarakat agar menjadi nilai plus bagi pejabat publik yang ada di Pemkot Bitung. Sebagai tanggung jawab moral dan patokan nilai baru bagi pejabat publik Pemkot Bitung untuk lebih baik lagi dalam mengelola amanah dan juga meminimalisir setiap kesalahan yang sifatnya fatal. Kalau tidak bisa bertanggung jawab, lebih baik Anda, Kadis Kesehatan, mundur dari jabatan, tutup Yanto. Penulis Jeffrey Garing Dahlan. Kalau mau lihat ini foto yang ada di dalam berita, memang luar biasa ini. Banyak ini orang ini. Oh, ini parah, ini parah. Waduh. Waduh. Memang kalau cuma melihat juga dari foto, memang tampak jelas kerumunan yang terjadi saat vaksinasi anak usia 12 tahun sampai 17 tahun. Coba lihat yang lain dulu. Terjadi kerumunan saat vaksinasi, kayak sama ini berita tadi ini. Iref Bolong. Wah, coba. Wakil Wali Kota Bitung kembali imbau masyarakat patuhi prokes COVID-19. Bitung, identitasjus.id. Wakil Wali Kota Bitung Hengki Honandar SE kembali mengimbau masyarakat Kota Bitung agar tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota saat menghadiri berbagai rangkaian acara Pemkot Bitung Kamis 15 bulan 7 2021. Wakil Wali Kota Hengki Honandar mengungkapkan bahwa Kota Bitung saat ini masuk zona orange yang berarti pada resiko tinggi COVID-19. Dalam kurun waktu seminggu ini, kata dia, pergerakan COVID-19 di Sulawesi Utara, bahkan di Kota Bitung ada kecenderungan peningkatan angka pasien di Kota Bitung. Sampai hari ini saya lihat sudah banyak yang terkonfirmasi positif COVID-19. Oleh sebab itu kita tetap mengedepankan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selebihnya, menghindar dari kerumunan, imbaunya. Lebih lanjut, Wakil Wali Kota mengatakan Pemkot Bitung terus memberikan imbauan hingga di tingkatan kelurahan agar masyarakat tidak melakukan kegiatan acara yang menyiapkan makanan. Itu semua untuk menghindari kita dari semua hal yang menyangkut COVID-19 ini. Apalagi ada varian baru yang sudah mulai masuk. Hanya dalam waktu 2 hari tanpa gejala, para paru-paru menjadi buram dan meninggal. Saya tidak menginginkan kondisi itu terjadi pada kita semua. Wakil Wali Kota menghimbau masyarakat sampai di tingkat kelurahan untuk menghindari kerumunan. Tetapi kalau lihat berita yang tadi,
justru terjadi kerumunan di kantor pemerintah Kota Bitung. Jadi sepertinya himbauan-himbauan ini tidak diperhatikan oleh penyelenggara. Dalam hal ini, apakah itu Dinas Kesehatan saat melakukan vaksinasi, atau juga Satpol PP yang tidak ikut mengamankan. Karena tadi begitu jelas dalam pemberitaan PWOIN Kota Bitung yang memposting sebuah berita, dan memang miris sih kejadian yang tadi. Semua ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, betul, menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita tetap jaga dan tegakkan protokol kesehatan agar kita tidak masuk dalam zona merah lagi. Mari kita tetap menjaga dari segala sesuatunya dan berdoa agar kita semua dapat terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Pungkasnya, kode pembuat berita FB. Berbagai media sosial kemarin sempat saya ikuti memuat suatu pemberitaan bahwa Wali Kota Bitung, Bapak Insinyur Maurits Mantiri MM, terpapar COVID-19 dan sementara diisolasi di RSUD Menembo. Dan tentu saja ini menjadi perhatian kita bersama, karena setahu kita juga Pak Wali Kota Bitung sudah divaksin, bahkan sudah dosis yang kedua. Oleh karena itu, beliau saja sudah divaksin, tapi juga tidak luput dari terpapar COVID-19. Karena itu, samping kita sebagai masyarakat ikut menjaga, mematuhi peraturan pemerintah, protokol kesehatan, tapi juga di sisi lain pemerintah juga harus konsekuen dengan himbauan-himbauan yang diberikan for orang semua masyarakat Kota Bitung. Karena dari pemberitaan tadi saja kita coba baca bahwasanya pemerintah ketika membuat satu kegiatan, dalam hal ini vaksinasi, juga terjadi penumpukan masyarakat. Oleh karena itu, jangan cuma kasih himbauan, gong di pelaste, pemerintah sendiri yang jelas-jelas dalam pemberitaan tadi menumpuk masyarakat ketika mengadakan suatu kegiatan. Atur bagus-bagus DP jadwal supaya sejalan. Orang masyarakat cuma melihat contoh dari pemerintah. Ketika orang dimintakan untuk menghindari kerumunan, sebaliknya pemerintah dalam berkegiatan juga memberi contoh bagi kami masyarakat. Dan mari kita doakan bersama buat Wali Kota Bitung, Bapak Maurits Mantiri, yang sementara dalam proses pemulihan diisolasi di RSUD Menembo. Semoga beliau cepat pulih dan kembali beraktivitas sehingga lebih cepat menangani pandemi COVID-19 yang ada di Kota Bitung.